Sekarang Bunda yakin anak-anak sudah tambah bersemangat dan juga sudah fokus ya untuk menerima materi pembelajaran dari Bunda berikut ini. Anak-anakku kelas 4 yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar membandingkan pecahan. Sebelum kita membandingkan pecahan, mari kita ingat kembali tanda perbandingan. Kita dapat membandingkan dua buah pecahan dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Lalu, bagaimana cara kita membandingkan pecahan? Untuk membandingkan dua pecahan, langkah pertama yaitu lihat dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama atau belum. Jika penyebut sudah sama, maka anak-anak cukup bandingkan pembilangnya saja. Namun jika penyebut belum sama, maka anak-anak samakan terlebih dahulu penyebutnya. Setelah penyebut kedua pecahan sama, kita bandingkan pembilangnya. Nah, agar anak-anak semakin paham, Bunda akan mengajak anak-anak untuk menyimak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada pecahan berikut ini, 5/8 dan 3/8. Langkah pertama, coba kita lihat dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari pecahan-pecahan di atas sudah sama, yaitu angka 8. Berarti untuk membandingkannya, anak-anak cukup melihat pembilangnya atau angka yang ada di atas saja. Karena 5 lebih besar daripada 3, maka 5/8 lebih besar dari 3/8. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Contoh kedua, berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada pecahan berikut ini, 8/10 dan 4/5. Langkah pertama, coba kita lihat dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari pecahan-pecahan di atas belum sama, jadi untuk membandingkannya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya, anak-anak cari angka yang bisa dibagi dengan angka 10 dan 5. Kali ini Bunda akan menggunakan angka 10 sebagai penyebutnya. Untuk pecahan 4/5, kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Angka 5 berubah menjadi 10 dengan cara dikalikan 2. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya yaitu angka 4 juga dikali dengan 2, sehingga hasilnya 8/10. Nah, sekarang kita bandingkan pembilangnya. Karena pembilangnya sama-sama 8, maka 8/10 sama dengan 4/5. Nah, anak-anakku, ada cara lain untuk membandingkan pecahan, yaitu dengan perkalian silang. Bagaimana caranya? Yang pertama, silahkan anak-anak kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Yang kedua, kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Yang ketiga, bandingkan hasil perkalian antara pembilang dengan penyebut. Dan yang keempat, tuliskan tanda perbandingan yang sesuai. Nah, agar anak-anak semakin paham, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, kita akan membandingkan 3/4 dengan 1/2. Langkah pertama, kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, kita kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Hasilnya adalah 4. Karena 6 lebih besar daripada 4, maka 3/4 akan lebih besar dari 1/2. Contoh kedua, kita akan membandingkan 6/10 dengan 3/4. Langkah pertama, kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Hasilnya adalah 24. Selanjutnya, kita kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Hasilnya adalah 30. Karena 24 lebih kecil daripada 30, maka 6/10 lebih kecil daripada 3/4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara mengurutkan pecahan?
Untuk mengurutkan pecahan, langkah pertama yaitu kita lihat terlebih dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama atau belum. Jika penyebut sudah sama, maka anak-anak cukup mengurutkan pembilangnya saja. Namun, jika penyebut belum sama, maka anak-anak samakan terlebih dahulu penyebutnya. Setelah itu, baru urutkan pembilangnya. Nah, agar anak-anak menjadi semakin paham, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, urutkan pecahan 2/7, 5/7, 3/7, dan 9/7 dari yang terkecil. Langkah pertama, coba kita lihat dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama, yaitu angka 7. Jadi kita akan mengurutkan pembilangnya saja. Urutan pembilang dari yang terkecil adalah 2, 3, 5, dan 9. Sehingga urutan pecahan yang terkecil adalah 2/7, 3/7, 5/7, dan 9/7. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Urutkan pecahan 2/3, 3/4, dan 1/2 dari yang terbesar. Langkah pertama, coba kita lihat dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari pecahan-pecahan di atas belum sama. Berarti untuk mengurutkannya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya anak-anak cari angka yang bisa dibagi dengan 3, 4, dan 2. Kali ini Bunda akan menggunakan angka 12 sebagai penyebutnya. Mengapa Bunda menggunakan angka 12? Karena angka 12 bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, dan bisa juga dibagi dengan 2. Dengan menyamakan penyebutnya, maka kita akan memperoleh pecahan 2/3 senilai dengan 8/12, 3/4 senilai dengan 9/12, dan 1/2 senilai dengan 6/12. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, dan 1/2. Contoh ketiga, urutkan pecahan 5/8, 1/4, 1/2, dan 3/4 dari yang terbesar. Langkah pertama, coba kita lihat dahulu apakah penyebut dari masing-masing pecahan sudah sama. Ternyata penyebut dari pecahan-pecahan di atas belum sama. Berarti untuk mengurutkannya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya anak-anak cari angka yang bisa dibagi dengan 8, 4, dan 2. Kali ini Bunda akan menggunakan angka 8 sebagai penyebutnya. Setelah kita menyamakan penyebutnya, kita peroleh pecahan 1/4 senilai dengan 2/8, pecahan 1/2 senilai dengan 4/8, dan pecahan 3/4 senilai dengan 6/8. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, 1/2, dan 1/4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan mengurutkan pecahan? Saatnya kuis. Nah, anak-anakku, setelah ini silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Silahkan kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Semangat selalu anak-anakku. Di Teladan, semua anak itu hebat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Bunda yakin anak-anak sudah paham ya. Kita hari ini sudah belajar tentang pecahan. Nah, untuk melatih anak-anak, silakan setelah ini anak-anak kerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Oke, karena belajar hari ini sudah selesai, Bunda Ratna akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.